bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Ibu Tati. Waalaikumsalam Pak Guru. Baik, terima kasih Bu Tati ya telah bersedia untuk saya observasi di dalam kelas dalam pembelajaran kali ini. Nah, ini adalah tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak itu mengobservasi teman sejawat dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Nah, baik Bu Tati, kira-kira bisa Ibu Tati ceritakan kapan dan di mana kegiatan pembelajaran ini akan kita laksanakan? Baik, terima kasih Pak. Besok saya jadwalnya di kelas 8, yakni jam ke-34. Nah, baik, terima kasih Bu Tati ya. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu ada jadwal besok tanggal 31 Juli 2024 ini di kelas 8 ya, pada pukul 8:51 sampai dengan pukul 10:10 Bu Tati ya. Nah, baik. Nah, kira-kira pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran saya yakni dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis pengaruh perkembangan ekonomi maritim dan juga peserta didik mampu menampilkan potensi ekonomi maritim di Indonesia serta dapat menyimpulkan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Iya, baik ya, bagus sekali ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini ya. Nah, kira-kira Ibu bisa ceritakan persiapan Ibu dalam pembelajaran kali ini, kira-kira apa-apa yang sudah disiapkan? Ya, alhamdulillah saya terlebih dahulu mempersiapkan pembelajaran dengan menyusun RPP yang tentunya membuat ada tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar sampai pada penilaian. Saya juga menyiapkan alat peraga seperti papan tulis, spidol dan lembar kerja peserta didik. Tentunya RPP yang saya sudah susun ini sudah saya sesuaikan dengan hasil asesmen awal pembelajaran peserta didik. Iya, baik, bagus sekali ya persiapan yang sudah dibuat sampai dengan saat ini ya. Sudah menganalisis kebutuhan peserta didik dan sudah menyesuaikan RPP itu dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian Bu Tati, kira-kira yang area pengembangan yang nantinya hendak Ibu capai di pembelajaran kali ini kira-kira seperti apa? Yang pertama tentunya meningkatkan kemampuan siswa dalam mengamati video tentang Indonesia negara maritim memiliki potensi yang sangat besar. Kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam memaparkan materi tentang negara maritim. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perkembangan ekonomi maritim dan diharapkan mampu menampilkan potensi ekonomi maritim di Indonesia dan menyimpulkannya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan umpan balik ataupun masukan. Ya, baik, bagus sekali ya. Area pengembangan yang tentunya ingin dicapai di dalam kelas. Nah, kira-kira dalam pembelajaran kali ini Ibu mengusung atau strategi apa yang nanti Ibu akan terapkan di dalam kelas? Terima kasih. Untuk strategi, yakni saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Selain itu menggunakan alat peraga sederhana, yakni melihat video, menonton video, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk, yakni melihat gambar ataupun video berikut,
metode yang digunakan yakni mengamati gambar atau video dengan penugasan ada diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik, mengamati gambar atau video, menanya, mengumpulkan informasi, diskusi kelompok, mengasosiasi data, sampai mengkomunikasikan, yakni masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Iya, bagus sekali ya tentang strategi yang nanti Ibu ingin laksanakan di dalam kelas ya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran tadi? Ya, saya menilai pemahaman siswa dengan melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, yakni dalam kerja kelompok, diskusi, berikut hasil diskusi kelompok sampai pada lembar kerja peserta didik. Oh iya, bagus sekali ya tentang apa yang Ibu akan laksanakan di dalam kelas untuk mengukur pemahaman siswa ini. Nah, kemudian yang berikut, apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran kali ini? Ya, tentunya saya sebagai seorang guru jelas masih merasa khawatir siswa masih kesulitan dalam memahami pengaruh perkembangan negara maritim di Indonesia. Begitu ya, jadi Ibu khawatir tentang jangan sampai ada peserta didik yang masih sulit, tidak memahami yang sulit memahami tentang pengaruh perkembangan negara maritim di Indonesia ini ya Bu ya. Nah, kalau menurut saya Ibu jangan khawatir, saya yakin Ibu bisa membantu siswa dalam memahami pengaruh perkembangan negara maritim di Indonesia ini dengan baik. Kemudian kalau bisa saya menyarankan ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama Bu, kalau bisa gunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian yang berikut, berikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Nah, kemudian yang ketiga mungkin Ibu bisa melakukan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terima kasih Pak atas sarannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu siswa memahami konsep pengaruh perkembangan negara maritim Indonesia. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu sudah berikan kepada saya dalam melaksanakan observasi ini. Saya rasa cukup demikian percakapan kita tentang pra-observasi pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita akan ketemu pada pelaksanaan pembelajaran. Tentunya saya akan mengobservasi Ibu. Saya akan masuk di dalam kelas dan akan duduk di belakang, di pojok belakang kelas. Saya akan mengobservasi Ibu dan mengamati pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan di dalam kelas. Baik, terima kasih Ibu. Demikian mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini ya, kita masuk pada mata pelajaran IPS ya. Sebelum masuk ke masuk pada mata pelajaran IPS, Ibu absen dulu ya. Anak ketua kelas. Rifki. Berapa orang tidak ada Rifki? Satu. Atas nama siapa? Andre Darise. Alasannya? Pilih pasar. Apa berarti? Apa? Ya. Apa ya? Oke. Silakan untuk ketua kelas sebelum kita masuk pada proses pembelajaran. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Guru memulai kita pada doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
jadi untuk kesempatan kelas hari ini anak-anak tidak ribut, tidak apa lagi, tidak makan dan minum, tidak berkenalan Mas Ridin dulu. Jadi adik-adik nanti pada proses pembelajaran hal-hal yang sudah kalian sepakati tadi ya jangan dilanggar ya, jangan dilanggar nanti ya kita buat pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Oke? Supaya persepsi ya. Pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor ya. Jadi kalian tentu telah memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor itu diperlukan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk penelitian komoditas perdagangan antar negara perlu upaya peningkatan ekonomi maritim ya untuk materi sebelumnya. Jadi sektor ini merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Nah, upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia, ada hambatan pembangunan ekonomi maritim dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia akan dipaparkan satu persatu dalam uraian berikut ini. Ya, materi kali ini adalah penguatan ekonomi maritim. Oke, adik-adik. Ini hal-hal yang akan kita masuk pada tujuan pembelajaran ya. Jadi pada materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis pengaruh perkembangan ekonomi maritim dan peserta didik mampu menampilkan potensi ekonomi maritim di Indonesia serta dapat menyimpulkan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Manfaat dalam pembelajaran ini apa? Diharapkan dengan mempelajari materi penguatan ekonomi maritim, peserta didik dapat mengetahui manfaat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada motivasi ya untuk adik-adik. Hidup. Siapa boleh baca ini? Ibti coba dibaca motivasi untuk peserta didik dalam proses pembelajaran. Silakan. Hidup tentang jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan belajar. Oke, jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Pernah berhenti memberikan pelajaran. Oke, kita explaining dulu ya. Tahu explainingnya? Nanti Ibu akan nyanyikan ya. Nyanyikan kelas 8 siap begitu ya. Jadi kelas ini Ibu akan katakan kelas 8 siap. Kelas 8 siap ya. Jadi kita ikutin ya. Ibu ini ya. Kelas 8 siap. Kelas 8 siap. Siswa kelas 8 apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan saksama. Siswa kelas 8 semuanya. Ya, silakan siswa tanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa hal ya dalam teknik penilaian nanti adik-adik masuk pada teknik PDS. Ini untuk penilaian kali Ibu lakukan ada 3 yakni penilaian konsentrasi, ada pengetahuan dan juga penilaian keterampilan atau diskusi kelompok ya. Jadi adik-adik sudah membentuk satu kelompok. Oke, jadi adik-adik ada yang mungkin bisa melihat ini materi yang akan kita pelajari tentang potensi ekonomi maritim di Indonesia. Oke, jadi di sini saya bisa baca ekonomi maritim itu apa? Silakan adik
Tidak perlu dibaca ya, silakan saja ya. Oke, ini untuk kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ada strategi pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Ada beberapa strategi ya pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Itu yang pertama, menguatkan pemahaman wawasan maritim. Kedua, meningkatkan industri pelayaran. Yang mana untuk industri pelayaran ini, pelayaran yang bukan pelajaran ya. Jadi industri pelayaran ini, industri pelayaran menjadi pilihan utama dalam angkutan ekspor impor dan faktanya sebelumnya dari angkutan domestik dilayani oleh kapal-kapal bersejarah asing ya. Adik-adik di sini, adik-adik akan melihat ya, ibu akan menayangkan sebuah video yang langsung kalian amati ya. Jadi kita perhatikan video berikut ya. Perhatikan ya. Kiri kanan dulu, kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan, boleh kiri kanan. Tutup mulut. Iya.
Kalau ada yang tidak dipahami silakan tanya sama ibu. Oke, sudah kelompoknya Titi. Oke, silakan.
dan menangkap ikan. Gambar 2 diperlihatkan kegiatan orang yang sedang menjebur ikan. 2. Ya, karena merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan. Dari materi yang sudah dijelaskan ya. Setelah itu perasaan dia bagaimana? Dan sukakah dengan materinya?
bergerak bersama guru penggerak menebar